warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, nama saya Pandra Eka Citra nih, A19221420 dan teman-teman saya. Saya Nadatia Sasal Sabella, NIM A11 2022 14217. Saya Agustina Dia Kusuma Dewi, NIM A11 2022 14122. Saya Rizky Wahyu Yulianti, NIM A11 2022 14212. Saya Fitri Ramadhani, NIM 11 2023 00160. Baik, untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan pengertian supervised learning. Supervised learning adalah metode dalam pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Dalam proses ini, setiap contoh data pelatihan terdiri dari input dan output yang diinginkan. Tujuan model adalah mempelajari hubungan atau pola antara input dan output tersebut sehingga dapat memprediksi output yang tepat untuk data baru yang tidak diberi label. Untuk contoh coding supervised learning-nya, di sini ada yang pertama, kita import library yang akan kita gunakan. Lalu, untuk load dataset, selanjutnya memuat dataset iris atau X, mengambil fitur dari dataset iris, dan Y mengambil label kelas. Untuk selanjutnya, kita bagi dataset tersebut menjadi data latih dan data uji. Untuk selanjutnya, normalisasi fitur dengan menggunakan standar scalar yang digunakan untuk standarisasi data dengan mengubah menjadi range 0 dan standar deviasi 1. Hal ini dilakukan supaya data yang memiliki skala besar tidak mendominasi perhitungan. Untuk from scratch SFM import SFC ini adalah library import library. Selanjutnya, menginisialisasi model SVM dengan menggunakan kernel linear dan parameter regularisasi C sama dengan 1. Untuk selanjutnya, latih model dengan data latih. Melatih model SVM menggunakan data latih. Untuk yang selanjutnya, memprediksi menggunakan model SVM yang sudah dilatih untuk memprediksi label kelas dari data uji. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi akurasi. Evaluasi hasil pemodelan dengan menghitung akurasi model serta membandingkan dengan label sebenarnya dari data uji. Untuk yang laporan klasifikasi itu adalah cetak hasil, dan laporan klasifikasi itu juga cetak hasil. Untuk selanjutnya ini adalah nah, 67% dan di bawahnya merupakan hasil dari presisi, recall, F1, score, dan support. Untuk contoh studi kasus supervised learning menggunakan Python, studi kasus sederhana tentang supervised learning menggunakan Python, kita akan menggunakan dataset iris.
yang merupakan dataset klasik dalam machine learning. Studi kasus, klasifikasi jenis bunga iris. Dalam contoh ini, kita menggunakan algoritma support vector machine atau SVM untuk mengklarifikasi jenis bunga iris. Dataset iris juga termasuk dalam scikit-learn, sehingga kita bisa dengan mudah mengakses dan membagi data. Kemudian, kita menggunakan skala standar untuk normalisasi fitur-fitur dalam dataset. Setelah itu, kita melatih model SVM menggunakan data latih dan menguji model tersebut menggunakan data uji. Terakhir, kita mengevaluasi performa model dengan menghitung akurasi dan mencetak laporan klasifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai KNN. KNN itu adalah singkatan dari K Nearest Neighbors atau tetangga terdekat. Berikut adalah sebuah algoritma machine learning yang bekerja berdasarkan prinsip bahwa objek yang mirip cenderung berada dalam jarak yang dekat satu sama lain. Dengan kata lain, data memiliki karakteristik serupa akan cenderung saling bertetangga dalam ruang fitur atau feature space. Algoritma K-Nearest Neighbors atau KNN juga memiliki karakteristik sebagai algoritma yang bersifat non-parametric dan lazy learning. Selanjutnya, nah berikut adalah ilustrasi cara kerja algoritma KNN dengan melihat gambar tersebut. Misalkan kita memiliki gambar makhluk hidup yang serupa dengan kucing, tapi kita tidak tahu gambar tersebut ini merupakan anjing ataupun kucing. Maka kita bisa mengidentifikasi menggunakan algoritma KNN karena klasifikasinya berdasarkan kesamaan atau kemiripan. Misal, apabila gambar tersebut memiliki ekor yang panjang, itu akan ikut ke kucing. Apabila memiliki telinga yang turun seperti anjing, akan ikut menjadi kelompok anjing. Nah, dengan demikian KNN ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa setiap titik data yang berdekatan satu sama lain akan berada di kelas yang sama. Dengan kata lain, KNN ini mengklasifikasikan titik data baru berdasarkan kemiripannya. Boleh di next. Berikut adalah cara kerja atau cara menghitung menggunakan algoritma KNN. Yang pertama itu menentukan parameter atau K, jumlah tetangga yang paling terdekat. Tidak ada syarat tertentu, namun ada tips yang bisa digunakan, yaitu apabila kelasnya genap, jumlahnya genap, itu bisa menggunakan K ganjil. Kalau sebaliknya, apabila jumlah kelasnya itu ganjil, maka bisa menggunakan K dengan angka genap. Yang kedua itu adalah perhitungan error, selisih antara output yang diprediksi dengan output yang sebenarnya diukur menggunakan fungsi kesalahan. Ketiga adalah backpropagation, error diteruskan mundur melalui jaringan untuk menghitung gradien dari fungsi kesalahan terhadap setiap bobot dan bias dalam jaringan. Yang keempat adalah update bobot dan bias. Kelima adalah iterasi, mengulangi langkah 1 dan juga 4. Selanjutnya, nah berikut adalah contoh perhitungan KNN. Nah, kita misalkan mempunyai tabel dengan data tersebut memiliki dua kelas, yaitu A dan B. Nah, kemudian ada tabel baru tapi belum memiliki kelas atau belum mendapatkan kelas. Nah, kita bisa menggunakan algoritma KNN menggunakan metode Euclidean distance dengan rumus yang sudah dicantumkan seperti di atas. Caranya, rumusnya ini sama seperti segitiga Pythagoras. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah menentukan K-nya terlebih dahulu, kemudian memasukkan nilai-nilainya. Misalkan
dari age atau umur. Kita bisa memasukkan dari 34 itu yang paling bawah, kemudian dikurangi dengan age yang paling atas. Sama dengan income juga seperti itu. Selanjutnya boleh di next. Nah, karena tadi misalkan kita pertama itu kan kita harus menentukan K-nya terlebih dahulu. Nah, untuk di contoh ini saya menggunakan K sama dengan 3. Nah, setelah menghitung menggunakan rumus yang tadi sudah ditentukan, itu kita bisa mengurutkan jarak dengan data baru ini dari yang terkecil hingga terbesar. Ini kan 14,87 dan seterusnya. Nah, dari 3 ini bagaimana bisa menyimpulkan itu dapat ditarik bahwa data baru tersebut masuk ke dalam B karena di antara 3 ini yang paling ada 2 yang masuk ke dalam B, sementara hanya 1 yang masuk ke kelas A. Jadi kesimpulannya data baru tersebut masuk ke dalam kelas B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini merupakan contoh coding KNN. Nah, di sini terdapat codingan yang pertama dengan contoh data latih, yang kedua contoh data uji, ketiga prediksi label data uji menggunakan KNN, dan yang terakhir yaitu merupakan hasil prediksi KNN-nya. Next. Kesimpulan KNN. Kesimpulan singkat tentang KNN bahwa ini adalah algoritma yang sederhana dan kuat untuk klasifikasi dan regresi. Ia bergantung pada prinsip bahwa titik-titik data yang mirip cenderung memiliki label atau nilai yang serupa. Namun, pemilihan parameter K yang tepat dan normalisasi data yang dapat memengaruhi kinerja algoritma. Next. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur jaringan saraf biologis manusia. Ini digunakan untuk mempelajari pola yang kompleks dan abstrak dari data dengan memodelkan fungsi otak manusia. Algoritma backpropagation dalam jaringan syaraf tiruan atau JST bekerja dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, forward propagation. Input data melalui jaringan dari lapisan input ke lapisan output dan menghasilkan output prediksi. Yang kedua, perhitungan error. Selisih antara output yang diprediksi dengan output yang sebenarnya diukur menggunakan fungsi kesalahan. Yang ketiga, backpropagation. Error diteruskan mundur melalui jaringan untuk menghitung gradien dari fungsi kesalahan terhadap setiap bobot dan bias dalam jaringan. Yang keempat, update bobot dan bias. Bobot dan bias diperbarui dengan menggeser mereka dalam arang yang akan mengurangi kesalahan berdasarkan gradien yang dihitung sebelumnya. Yang kelima, iterasi. Langkah-langkah 1 hingga 4 diulangi sejumlah iterasi atau epoch hingga kriteria penghentian terpenuhi. Ini adalah
beberapa contoh perhitungan dari CST. Di sini kita memiliki dua inputan, yaitu inputan 1 dan inputan 2, dan memiliki dua hidden layer, yaitu X4 dan X2. Jika diketahui W1 sama dengan 0,15, W2 sama dengan 0,4, W3 sama dengan 0,6, W4 sama dengan 0,1, W5 sama dengan 0,21, W6 sama dengan 0,31. Untuk biasnya, bias 1 sama dengan 1, bias 2 sama dengan 1, bias 3 sama dengan 1. Ditanyakan berapakah hasil keluaran akhir jika inputan 1 sama dengan 1 dan inputan 2 sama dengan 0. Langkah pertama, kita akan menghitung nilai lapisan tersembunyi X1 dan X2 atau menghitung nilai hidden layernya. Pertama, kita akan menghitung X1, yaitu X1 sama dengan inputan 1 kali W1 ditambah inputan 2 kali W2 ditambah bias 1 sama dengan 1 kali 0,15 ditambah 0 kali 0,4 ditambah 1, hasilnya 1,15. Kemudian kita akan menghitung X2, yaitu X2 sama dengan inputan 1 kali W3 ditambah inputan 2 kali W4 ditambah B2 sama dengan 1 kali 0,6 ditambah 0 kali 0,1 ditambah 1 sama dengan 1,6. Next. Kemudian kita akan aktivasi sigmoidkan karena hasilnya lebih dari 1. Untuk yang pertama, kita akan menghitung X1. X1 nya sama dengan 1 per 1 tambah E pangkat min 1,15 sama dengan 1 per 1 tambah 0,31664 dan hasilnya yaitu 0,75991 untuk hasil X1. Untuk X2 nya, X2 sama dengan 1 per 1 tambah E pangkat min 1,6 sama dengan 1 per 1 tambah 0,201397 sama dengan 0,832018 untuk hasil dari X2. Kemudian kita akan menghitung X3, yaitu X3 sama dengan X1 kali W5 ditambah X2 kali W6 ditambah bias 3 sama dengan 0,75991 kali 0,21 ditambah 0,832018 kali 0,31 ditambah 1 sama dengan 1,41742299. Next, karena hasilnya lebih dari 1, X3 akan diaktifasi sigmoidkan, yaitu menjadi hasilnya 0,80493. Maka hasil keluaran akhir atau Y adalah 0,80493. Dilanjutkan oleh teman saya. Adalah model matematika yang terinspirasi dari struktur jaringan syaraf biologis manusia. Kesimpulan singkatnya adalah bahwa CST merupakan alat yang kuat dalam pembelajaran mesin untuk menangani masalah klasifikasi, regresi, dan parameter nonlinear. Meskipun kompleks, CST dapat mengenali pola kompleks dalam data dan dapat
sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay,